Bagaimana dengan Alzheimer? Nah, ini kita perlu luruskan dulu definisi Alzheimer ini. Seringkali yang dimaksud tuh pikun-pikun, ya, itu kita sebut demensia. Demensia ini penyebabnya ada beberapa macam. Alzheimer tuh hanya salah satu. Pada Alzheimer tuh kerusakannya menyeluruh. Ada plak-plak di jaringan otak. Jadi kerusakannya relatif merata. Ya, kalau dites fungsi luhur, semua bagian skornya turun. Ada lagi demensia multi-infarct, ini terkait stroke yang kecil-kecil. Ya. Jadi stroke bisa tidak berasa dia, tapi merusak sebagian demi sebagian. Makin banyak kerusakan, makin turun fungsi luhurnya. Lalu ada demensia karena penyakit lain-lain, sehingga fungsi otaknya juga ikut turun. Nah, Subarashi sangat berpeluang untuk yang jenis multi-infarct. Tidak untuk Alzheimer, tidak untuk penyakit yang lain-lain. Karena dengan melancarkan darah, memperbaiki jaringan otak, dia bisa membuat lebih maju orang yang demensia multi-infarct. Tapi sekali lagi, jangan terlalu terlambat. Kalau kerusakannya sudah banyak, tentu kita tidak bisa harapkan majunya sama seperti yang baru mulai. Lanjut dulu, ini autoimun. Ini salah satu klien menanyakan bagaimana kalau dia autoimun ITP. Ya. Di sini ada trombosit yang turun jumlahnya sehingga terjadi perdarahan di bawah kulit, kulitnya biru-biru. Gitu ya. Kalau istilah orang dulu itu dijilat setan. Gitu. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan dia kena ITP. Autoimun itu sendiri ada lebih dari 100 macam. Jadi kita tidak menangani autoimun A, autoimun B, autoimun C. Tidak ya, kita melihat ini sebagai satu kelompok. Autoimun dasarnya ada sensitivitas yang berlebihan pada sistem imunnya. Jadi mirip dengan orang alergi. Orang alergi itu juga terjadi hipersensitivitas. Nah, bedanya kalau autoimun ini hipersensitivitasnya itu merusak badan dia sendiri, gitu, ya. Sehingga dia menyerang organ-organnya sendiri. Nah, disitulah tergantung autoimunnya kemana. Ada yang ke ginjal, ada yang ke pembuluh darah, ada yang ke kulit. Ya. Tapi sama dasarnya hipersensitivitas. Nah, testimoni kita menunjukkan ada perbaikan. Ya, orang yang alergi maupun yang autoimun. Ini memang tidak ada di paten fungsi. Tapi laporan yang terjadi lewat para pengguna ini kita tidak bisa abaikan. Ya. Karena kalau dia bisa maju, tentu kita berharap orang-orang yang mengalami autoimun lainnya juga bisa menikmati perbaikan. Gitu, ya. Nah, disinilah kita juga dorong, upayakan konsumsi ini, siapa tahu bisa berhasil sama bagusnya dengan testimoni yang kita sudah dengar. Ya. Nah, cuma saya perlu tekankan hati-hati sekali pada pasien autoimun ini karena mereka sangat sensitif. Jadi kalau terjadi reaksi detox juga itu bisa menyebabkan kekambuhan, yang istilahnya itu flare, gitu ya. Dia bisa kambuh waktu terjadi detox. Nah, di sini kita hati-hati. Ini yang sering ketemu dengan saya tuh mungkin udah bosan, gitu ya, dengan filosofi ini. Start low, go slow. Ya. Mulai dengan takaran yang serendah mungkin. Naikkan perlahan-lahan, gitu ya. Ini memang sangat mengganggu buat orang zaman sekarang yang maunya semua instan, gitu. Mau cepat, takarannya langsung tinggi. Kalau takaran langsung tinggi terjadi reaksi detox yang hebat, pasiennya akan lebih
menderita lagi. Jadi kita harus perhatikan kenyamanan mereka juga, gitu ya. Ingat, start low, go slow untuk semua kasus autoimun.